Salam berjumpa kembali Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi untuk mempersiapkan sedikit waktu kita mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari Penginjil Lukas bab 9 ayat 57 sampai 62. Hal mengikuti Yesus. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada orang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau, Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Penginjil Lukas yang kita dengarkan tadi mengisahkan tentang hal atau mungkin kita kenal dengan sebutan syarat mengikuti Yesus. Jadi secara umum dari bacaan ini kita tadi mendengar bagaimana 3 orang dan 2 orang diantaranya menawarkan diri untuk mengikuti Yesus, tetapi yang seorang ditawari oleh Yesus. Yang menarik, ada respon yang sama dari ketiganya. Jadi mereka itu mau mengikuti Yesus. Yang kedua mau menawarkan dirinya kepada Yesus, tetapi mereka harus pergi ke keluarganya dulu. Ada yang pergi berpamitan, ada juga yang pergi untuk menguburkan ayahnya. Tetapi yang satunya itu Yesus sendiri yang mengajak dia, "Ikutlah aku." Tetapi dia menjawab, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Ya, jadi di sini alasan ketiga orang itu sama yaitu masih ada keterikatan atau masih ada kelekatan dengan atau masih ada hal yang sangat istimewa dalam diri mereka, yang sangat mereka cintai, yang sangat mereka sayangi, yaitu orang tua mungkin, keluarganya, saudara-saudaranya dan sebagainya. Tetapi yang menarik, di balik alasan itu Yesus memberikan sebuah pernyataan bahwa Yesus berkata, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Itu jawaban untuk orang yang pertama, orang yang menawarkan diri Orang pertama menawarkan diri untuk mengikuti Yesus. Jawaban Yesus, mungkin hal ini mau mengatakan bahwa Yesus tidak terikat pada satu tempat tapi dia akan pergi kemana-mana dalam situasi apapun. Jadi dia tidak terikat pada suatu daerah tertentu, tapi dia akan pergi lagi ke suatu tempat yang lain yang membutuhkan pelayanan di sana atau yang membutuhkan kehadiran Yesus di situ. Dan hal ini pun setidaknya itu menjadi gambaran nantinya bagi para pengikutnya, di mana sang guru sudah memberi contoh tidak terikat pada suatu tempat, tapi dia akan berpindah-pindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain untuk suatu tugas perutusan tertentu. Yesus berkata, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepala." Artinya dia tidak terikat pada suatu tempat. Lalu kemudian yang kedua Yesus memintanya, "Ikutlah aku." Tapi orang itu pun berkata, "Izinkanlah aku untuk pergi menguburkan Bapakku." Nah, lalu Yesus pun menjawab orang itu,
Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Di sini bukan tidak berarti bahwa Yesus itu sebegitu kejamnya ya, sebegitu sadisnya terhadap keluarga atau terhadap orang yang kita cintai. Bukan itu poinnya. Tetapi yang mau dikatakan Yesus kepada orang itu ya, kalau kamu sudah benar-benar mantap mau mengikuti Yesus, segala sesuatu itu bukan lagi menjadi sebuah prioritas penting dalam tugas misi perutusannya, tetapi kerajaan Allah. Untuk Allah lah yang menjadi prioritas kemudian ya untuk untuk mewartakannya kepada orang-orang dimanapun diutus. Tapi tidak berarti hal ini kita melupakan keluarga sepenuhnya, tidak berarti seperti itu. Tapi sebuah pilihan itu mempunyai konsekuensi di mana fokus dari perutusan itu adalah Allah, dan karena itulah yang diwartakan. Yang diwartakan itu adalah Allah, kemana orang itu diutus, atau kemana diri kita diutus oleh Allah untuk mewartakan kerajaan Allah. Dan respon yang ketiga disampaikan oleh Yesus adalah, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Izinkanlah aku akan mengikuti engkau Tuhan, tapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku ya. Jadi dari sisi manusia ya, kita harus pamit dengan keluarga, itu pasti. Kalau kita pergi, kalau kita kemana gitu ya. Dan logika ini ya dipakai juga oleh orang ketiga. Tapi di sini pun Yesus mengatakan, setiap orang yang siap untuk membajak tapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Maksudnya bahwa ketika panggilan itu ada, atau ketika seseorang itu sudah siap menjadi murid Yesus yang setia, yang akan siap diutus, segala keterikatan yang membuat dia melangkah tertati-tati itu bagi Yesus tidak akan membantu dia untuk berjalan dengan, tidak akan mampu membajak dengan baik. Tetapi ketika dia membajak, atau ketika dia sudah menerima perutusan itu, fokus perhatiannya ke depan, suatu misi, ada visi misi yang hendak diraih dari perutusannya. Tidak lagi mundur ke belakang ya. Tidak lagi menerapkan apa yang menjadi poin-poin tradisional atau nilai-nilai yang mungkin tidak berlaku, tidak sesuai dengan konteks lagi ya. Tapi orang itu, atau orang yang diutus itu, yang dipilih dan diutus itu ya, mempunyai suatu cara pandang yang luas ke depannya, mempunyai suatu visi misi yang luas, yang membantu gereja, membantu kerajaan Allah itu bisa diterima oleh banyak orang, secara khusus ya di tengah dunia modern saat ini. Jadi sekiranya itu yang mau disampaikan. Bapak Ibu, saudara-saudari, teman-teman sekalian, mungkin singkat kata ya, hal mengikut Yesus ini, lepas bebas itu menjadi poin penting. Liberos ya, Santo Montfort, seorang kudus dalam gereja Katolik dan juga pendiri Serikat Maria Montfortan SMM dan putri-putri kebijaksanaan untuk susternya, pernah mengatakan segalanya atau tidak sama sekali. Totus tus ya. Segalanya atau tidak sama sekali. Atau dalam menjawab panggilan Allah atau menjadi murid Kristus itu, katakan ya, jika ya, katakan tidak jika tidak. Segalanya atau tidak sama sekali. Tentu di situ mau mengatakan bahwa menjadi rasul Kristus atau menjadi murid Kristus itu, kesetiaan itu menjadi poin penting ya. Baik dalam konteks panggilan khusus menjadi imam, menjadi biarawan biarawati ya, kesetiaan itu menjadi poin penting ya. Dan juga tentu dalam panggilan khusus ini ada untuk biarawan biarawati yang mengucapkan kaul kemurnian, ketaatan. Tentu hal-hal itu lebih radikal lagi ya. Mereka jalani, mereka setia pada pimpinan, mereka setia kepada Allah, setia kemanapun mereka akan diutus. Tapi kalau kita konteks kita awam, itu artinya bahwa kita diutus ya melalui sakramen baptis yang kita terima. Kita
juga menerima apa yang disebut dengan imamat umum, kita juga diutus tentu dalam hal ini. Kita sebagai murid Kristus melaksanakan apa yang menjadi kehendak Kristus, bukan setengah hati ya, tetapi laksanakan itu dengan tulus, dengan penuh kesetiaan. Sehingga Tuhan tadi mengatakan, ya kalau kamu mau mengikuti aku, ya lihatlah aku. Akulah yang menjadi fokus perhatianmu, bukan lagi hal-hal lain yang akan mengubahmu ke hal-hal yang mungkin ya kehilangan makna. Tetapi pandanglah atau ikatkanlah dirimu dengan aku, dengan Tuhan Yesus, maksudnya untuk memperoleh suatu makna hidup baik saat ini maupun di masa yang akan datang. Semoga, amin.